Yes. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mempresentasikan hasil praktek kami dalam pemanfaatan VPN sebagai sarana remote online. Penyusun kami dari kelompok 2, yaitu Ibnu Alikrom, Andri Firdiansyah, Muhammad Karis Nuril, Ardian Bagas Taruna, dan Muhammad Bagus. Pengertian VPN. VPN adalah suatu mode untuk membangun jaringan yang menghubungkan antar node jaringan secara aman dan terenkripsi dengan memanfaatkan jaringan publik. Contoh implementasinya adalah ketika Anda mengelola jaringan dari beberapa kantor atau lokasi yang berbeda. Lanjut, untuk fungsi VPN adalah untuk menyediakan koneksi yang sangat aman antara jaringan pribadi yang menghubungkan melalui internet, memungkinkan komputer jarak jauh untuk bertindak seolah-olah mereka berada di jaringan lain. Yang kedua, VPN di sini ditujukan untuk mempermudah akses perangkat yang ada di rumah dengan hanya menggunakan gadget secara online dari mana saja atau dari tempat yang berbeda. Dari kelebihan VPN, yang pertama, solusi biaya lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan mobilitas organisasi dengan langsung menghubungkan jaringan rumah atau para pekerja dengan mobile di organisasi. Yang ketiga, fitur keamanan. Dan yang keempat, jaringan privat fleksibel. Lanjut, untuk kekurangan VPN, yang pertama, menyediakan akses ke karyawan secara global. Yang kedua, faktor keamanan adalah resiko tersendiri. Untuk alat dan bahan, dipersilakan untuk Mas Bagus. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk alat dan bahan, alatnya adalah Mikrotik RB 750 GR3. Untuk spesifikasinya, tipe RB 750 GR3, CPU MT 7621A IPS 880 MHz. Untuk RAM-nya 256 MB. Untuk Ethernet 5 port GB. Lisensi router OS L4, tegangan 8 sampai 30 watt atau sekitar 10 watt. Untuk flash memory 64 MB, micro SD slotnya yes, PoE in. Ya, untuk alat kedua, server Raspberry Pi 4B. Untuk spesifikasinya Broadcom BCM 2711, quad-core Cortex A72 ARM V8 64 bit SoC. Untuk nomor 2, 8 GB LPDDR4 SDRAM. Untuk nomor 3, 2,4 GHz dan 5 GHz IEE 802.11 BGNAC wireless LAN Bluetooth 5.0 BLE. Untuk yang nomor 4, True Gigabit Ethernet. Untuk yang nomor 5, Requires 5.1 V 3,4
3A power via USB-C or GPIO. Yang keenam 2X USB 3.0 port, 2X USB 2.0 port. Yang ketujuh fully backward compatible 40 pin GPIO header. Yang kedelapan 2X micro HDMI port supporting up to 4K, 60 Hz video resolution. Yang kesembilan two-line MIPI DSI atau JSI port for camera and display. Yang ke-10 4 port stereo audio and composite video port. Yang ke-11 micro SD card slot for loading operating system and data storage. Yang ke-12 PoE power over Ethernet. Enable requires PoE head. Lanjut alat yang ketiga, remote device atau HP, laptop, komputer, atau koneksi internet di remote device. Untuk link akses bisa di www.ragiljaya.my.id. Untuk yang keempat alatnya IP public terpasang di VPN server IP public bisa gabung di Bisnet atau IndiHome. IP public bisa diakses dari mana saja. Untuk presentasi selanjutnya silahkan. Dipersilahkan untuk Mas Heri. Terima kasih Pak Bagus Lestarianto untuk topologi jaringan dijelaskan secara singkat. Di sini menggunakan dua server, yaitu server pertama database yang berada di klien server local server, dan satunya adalah VPN server yang akan menggunakan atau mengembangkan di server lokal. Di topologi tersebut tidak lupa menggunakan koneksi internet di dua site, dua server menggunakan internet, dan VPN servernya membutuhkan robotik untuk mengonlinekan atau mengkonfigurasi dari server satu agar bisa di-online-kan. Untuk pertamanya di sini akan kita setting terlebih dahulu di VPN server, membuat akun atau script yang dikoneksikan ke server klien, yaitu server lokal yang database dan akan dijalankan dan akan di forwarding. Nantinya akan bisa diakses secara online menggunakan domain. Dari sini topologi tersebut
VPN akan terkoneksi, mohon maaf, server lokal akan terkoneksi dengan VPN server yang menggunakan tunnel VPN untuk mengonlinekan server satu agar dapat diakses di luar jaringan lokal tersebut. Untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke demonstrasi yang akan disampaikan oleh Pak Ib nanti. Di samping kanan ini adalah topologi setelah selesai konfigurasi atau semua perjalanan yang dulunya server lokal ini hanya bisa diakses di lokal saja, di jaringan lokal. Dengan adanya VPN server dan IP publik untuk mempermudah akses di mana saja. Dari topologi paling kanan ini adalah alat atau device yang untuk mengakses remote VPN atau IP publik yang sudah online tadi, server lokal yang sudah online tadi. Untuk demonstrasinya akan dijelaskan secara spesifik oleh Pak Ibnu Al-Ikrom. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Karis. Di sini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana menyambungkan atau mengkonekkan si server lokal kepada VPN, jaringan VPN, sehingga nantinya server lokal ini dapat diakses secara online dan bisa diakses dari manapun. Di sini saya coba untuk share screen dulu tampilan server lokalnya. Semoga sudah terlihat. Ya. Jadi untuk menyambungkan server lokal dengan VPN, kita perlu mengkonfigurasi terlebih dahulu pada menu koneksi VPN connection, kemudian add a VPN connection. Untuk menu dari atau mungkin tampilan dari server mungkin berbeda setiap sistem operasi. Di sini saya servernya menggunakan sistem operasi Linux Ubuntu Mate. Kemudian untuk tipe dari VPN-nya kita pilih PPTP atau Point to Point Tunneling Protocol, karena VPN server kami menggunakan protokol PPTP ini, jadi harus cocok, harus match. Kita pilih, kemudian untuk klik create. Nah, di sini ada beberapa kolom yang perlu diisi. Yang pertama ada connection name. Connection name ini bebas mau diisikan apa. Ini untuk menamai koneksi saja. Di sini mungkin saya coba ini aja deh. Saya rename jadi VPN. VPN kelompok 2. Kemudian untuk gateway, kita bisa mengisikan alamat IP public dari VPN server kita. Atau mungkin jika sudah mempunyai domain, kita bisa mengisikan alamat domain dari VPN server di sini. Di sini kami sudah menggunakan domain yaitu www.ragiljaya.my.id. Nah, ini untuk alamat dari VPN server kami. Kemudian untuk username, kami sudah menyiapkan untuk username-nya, untuk password.
kita masukkan juga. Kemudian kita klik advance, kita pilih security, kita centang di MPPE karena untuk demi keamanan, dengan tujuan keamanan dengan mengaktifkan point to point encryption, karena fungsi ini salah satu dari kelebihan dari VPN juga untuk mengamankan koneksi. Jadi kita perlu mengaktifkan di MPPE-nya ini. Sebenarnya opsional, cuman hanya saja disarankan untuk mengaktifkannya. Klik OK. Jika sudah, kita klik save untuk menyimpan koneksi. Kemudian kita sambungkan VPN connection kelompok 2. Kita tunggu. Nah, di sini sudah tampil pesan VPN connection has been successfully established. Itu tandanya bahwa server ini sudah terkoneksi dengan VPN server kita yang berada jauh. Jadi untuk VPN server posisinya tidak di sini, tidak di rumah ini, tetapi ada di tempat lain. Dia di sana terpasang IP public dari salah satu provider, sehingga kita bisa mengakses IP address dari VPN server kita yang kita masukkan ke kolom gateway tadi. Kita bisa mengakses dari sini karena di sana sudah menggunakan IP public dan server ini masih menggunakan IP private, sehingga kita memerlukan bantuan VPN server tadi untuk mengonlinekan server lokal ini. Nah, nantinya tampilan yang akan kami tampilkan yaitu halaman default dari Apache. Seperti ini. Atau mungkin kita coba untuk ubah saja, jadi supaya tidak default. Kita supaya terlihat perbedaannya, supaya tidak default. Kita buat file index baru. Di sini saya akan menampilkan informasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menggunakan heading kelompok 2. Kita ubah seperti ini, kita exit, kita restart, kita coba cek lagi di browser, maka tampilannya akan berubah seperti ini. Coba nanti salah satu anggota kami akan membuktikan mengakses server ini dengan URL nama domain dari IP atau domain dari VPN server kami. Lalu kemudian bagaimana kita mengetahui bahwa server ini benar-benar terkoneksi dengan VPN server? Mudah saja. Yang pertama yaitu kita coba untuk remote si VPN servernya dulu. Untuk Nah, ini merupakan halaman dari VPN server kami. Kita coba cek apakah user Ibnu tadi yang saya masukkan tadi, apakah sudah terkoneksi, benar-benar terkoneksi dengan
VPN server. Nah, halaman tampilan yang saya share sekarang ini merupakan tampilan dari perangkat Mikrotik RB750 GR3 yang berperan sebagai VPN server kami. Kita coba cek apakah ada username Ibnu yang memang tersambung ke VPN server ini. Kita coba cek. Nah, di sini sudah terlihat bahwa username Ibnu, service point-to-point tunneling protocol, kemudian caller ID, dan IP address yang terassign pada server yaitu 10.1.1.100. Ini merupakan IP address point-to-point yang didapatkan oleh server lokal. Kemudian untuk uptime-nya 4 menit yang lalu sudah sangat benar. Kemudian untuk encoding atau tipe enkripsinya menggunakan MPPE 128. Dengan begini seharusnya server lokal sudah bisa diakses menggunakan alamat domain dari VPN server tadi, yaitu www.ragiljaya.my.id. Nah, karena posisi saya sekarang ini berada satu jaringan dengan server, sehingga mungkin akan kurang kuat untuk membuktikan bahwa server ini dapat diakses secara online. Terus kemudian nanti teman saya yang akan mendemonstrasikan apakah memang membuktikan bahwa si server ini dapat diakses dari luar, karena posisi teman-teman saya ini berada di rumah masing-masing menggunakan koneksi data seluler dari jaringan seluler sesuai dengan topologi yang dijelaskan oleh Mas Karis sebelumnya. Coba kita langsung buktikan saja. Monggo Mas Andri. Oke, untuk menentukan bahwa VPN kami bisa diakses atau tidak, kita bisa menentukan menggunakan beberapa aplikasi browser. Salah satunya saya akan mempraktekannya menggunakan Google Chrome. Yang pertama buka tab baru, lalu masukkan kode www.ragiljaya.my.id, lalu masuk, maka koneksi VPN yang sudah kurang bisa dikoneksi dari perangkat lain yang berbeda server dengan servernya. Oke, terima kasih Mas Andri. Jadi sekarang ini posisi si server lokal yang saya tunjukkan tadi sekarang posisinya sudah online, jadi dapat diakses dari manapun, seperti itu. Sehingga dengan memanfaatkan VPN ya, untuk VPN ini kita dapat mengonlinekan server lokal kita, di mana batasan masalahnya yaitu ketika suatu server tidak mempunyai IP publik dan kita ingin mengonlinekan server tersebut, kita bisa mengakalinya menggunakan VPN. Nah, VPN untuk akun VPN sendiri banyak dijual di pasaran, di pasar online maupun pasar-pasar di web penyedia layanan VPN. Seperti itu. Mungkin langsung kesimpulan Mas Andri. Jadi untuk kesimpulannya bisa ditampilkan slide-nya tadi. Nah, untuk kesimpulan kosong. Kesimpulan dari praktek kami kelompok 2 kali ini yaitu dengan memanfaatkan VPN kita dapat mengonlinekan suatu perangkat
perangkat di sini termasuk ya mungkin server atau mungkin perangkat-perangkat IoT atau mungkin biasa disebut dengan Internet of Things. Kita dapat meremote atau mengontrol peralatan-peralatan rumah menggunakan melalui protokol internet. Dengan menggunakan VPN ini, kita tidak perlu mahal-mahal membeli IP public karena harga IP public juga relatif tidak murah, sekitar ya mungkin sekitar 800 sampai 1 jutaan untuk per bulannya. Nah, dengan problematika yang sedemikian, kami mencoba membuat istilahnya solusi untuk permasalahan tersebut dengan menggunakan VPN ini. Satu lagi yang perlu diingat, karena VPN ini melibatkan dua provider, bisa melibatkan dua provider atau lebih. Yang pertama yaitu provider yang ada di VPN server, yang kedua yaitu provider yang ada di server lokal. Maka performa kecepatan dari respons server itu juga tergantung oleh dua provider ini. Jika salah satu provider tidak memberikan bandwidth yang maksimal, maka akan terjadi istilahnya bottleneck juga. Walaupun VPN server koneksinya kencang, tapi untuk koneksi dari lokal server ke VPN-nya itu sendiri jelek atau kurang bagus, itu juga akan memberikan problem tersendiri untuk kualitas respons dari server ini. Kemudian untuk spesifikasi server juga mempengaruhi. Di sini kami mencontohkan menggunakan perangkat Raspberry Pi RPI 4B dengan spesifikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu fungsinya yaitu untuk meminimalisir lagi-lagi biaya. Jadi dengan menggunakan RPI ini untuk digunakan untuk server rumah itu sudah sangat cukup. RPI ini bisa digunakan untuk server mungkin storage server seperti Google Drive seperti itu bisa, untuk streaming server bisa, untuk mungkin untuk web service IoT itu pun sangat memungkinkan karena memang Raspberry Pi ini dikhususkan untuk penelitian di bidang IoT seperti itu. Dari saya sekian, Mas Andri, monggo. Halo Mas Andri, suaranya nggak kedengeran. Alhamdulillah, untuk presentasi hari ini sudah sudah sampai dari penghujung. Semoga presentasi hasil praktek VPN ini bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan buat kita semua. Saya mewakili kelompok 2. Jika ada kesalahan kata maupun sengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.